kelas 1 dan kelas 2. Ayo kita berangkat. Oh iya, ayo Mama berangkat. Sama yuk, berangkat yuk. Kak. Shalom adik semua. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Yuk kita memulai ibadah online kita. Kita menyiapkan hati kita untuk beribadah, dan kita akan pujian untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk teman-teman, kita angkat pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali bersekutu bersama teman-teman kami dalam ibadah online kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan senantiasa memelihara dan memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pujian kami, Kau berkati firman yang akan ditaburkan, semoga bisa memperkuat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa memperhatikan dan bisa memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik,
Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini adalah Yesus menggunakan firman Allah. Pada cerita Alkitab hari ini, firman Allah dirujuk sebagai suatu senjata. Sebelumnya, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bermain benar atau salah. Ada beberapa kalimat, kita akan tentukan benar atau salahnya. Mari adik-adik. Boleh saja mengambil kue meskipun ibu berkata tidak boleh. Benar atau salah adik-adik? Salah ya. Berikutnya. Tidak benar untuk berbohong kepada temanmu. Benar atau salah? Benar. Lalu, jika saudaramu berbuat jahat kepadamu, kamu juga boleh berbuat jahat kepadanya. Benar atau salah? Salah ya adik-adik. Kemudian, boleh saja mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Benar atau salah adik-adik? Tentu salah ya. Kemudian, kita boleh mengejek orang lain. Benar atau salah? Salah. Lalu, kita harus menaati orang tua kita. Benar atau salah? Benar tentunya. Kemudian, sungguh penting untuk menghafalkan firman Allah. Benar ini adik-adik. Nah, dari sini kita melihat, belajar dari firman Allah, kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan firman Allah ketika dia dicobai dan apa yang akan kita lakukan jika kita dalam cobaan. Saat Yesus sudah dewasa, kira-kira berumur 30 tahun, Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan ia hampir siap untuk melakukan tugasnya di dunia ini. Tetapi sebelum Yesus memulai tugas itu, Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk mempersiapkan dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam dengan tidak memakan makanan sama sekali. Menurut kalian, bagaimana keadaan Yesus setelah 40 hari itu? Ya, pasti lapar dan lemah. Nah, iblis tahu bahwa Yesus sendirian di padang pasir itu, dan ia tahu anak Allah itu lapar dan lemah. Iblis tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mencobai dan membuat Yesus berdosa. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tentu saja Yesus dapat membuat batu menjadi roti, tetapi dia tidak akan melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan iblis. Jadi, ia menjawab iblis dengan mengambil perkataan dari firman Allah. Yesus mengutip ayat Alkitab ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus percaya kepada Allah untuk setiap hal yang ia perlukan. Ia tahu bahwa menaati Allah itu lebih penting daripada makanan. Nah, Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau
Dari kisah ini dan lagu yang tadi dinyanyikan, kita pun tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan atau pakai. Allah tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita jangan melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Misalnya merebut makanan atau mainan ataupun barang milik orang lain. Jangan ya. Wah, hebat. Anak mau belajar. Ayo, tadi sebelum belajar berdoa apa enggak? Ma, ntar aja lah yang penting kan aku belajar, Ma, daripada Moniku. Hah? Moni? Kenapa Moni nggak belajar? Lah, adik kan udah berdoa menyerahkan semua pelajaran adik ke Tuhan Yesus. Oh, jadi kalau Adik sudah... sekarang mau main itu. Oh, begitu ya. Wah, begini anak-anak, bukan begitu anak-anak. Jadi berdoa atau belajar, yuk kita cari tahu apa kata firman Tuhan. Oke? Oke. Berikutnya, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Bukankah iblis itu pintar? Ia menggunakan firman Allah, tetapi ia menggunakan firman dengan cara yang salah. Yesus tahu bahwa penting untuk hidup dalam ketaatan kepada rancangan Allah dan firman-Nya, bukan dengan memamerkan kuasa yang besar, dengan sok dan sembarangan. Jadi, sekali lagi, Yesus menjawab iblis dari firman Allah. Yesus pun berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis pun gagal untuk membuat Yesus melakukan sesuatu yang salah. Kita juga, meski tahu bahwa Allah pasti memberikan kepada kita yang terbaik, tapi janganlah kita menjadi sok dan sembarangan, tidak mau mengusahakan yang terbaik ataupun bermalas-malasan. Iblis masih tidak mau menyerah. Ia membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Walaupun Yesus tahu bahwa menaati Bapanya berarti harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, Yesus tidak melawan kehendak Bapanya. Ia tidak akan menaati iblis. Begini jawab Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis meninggalkan Yesus. Ia telah gagal untuk membuat anak Allah itu berdosa. Sesudah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus.
Seperti Tuhan Yesus, kita pun harus percaya dan berserah kepada Allah saja. Dalam lagu tadi disebutkan, dulu perasaan kita yang memandu kita. Kita melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi kini firman Allah lah yang membimbing kita. Dulu kita mengandalkan kepintaran dan kekuatan kita sendiri. Tapi sekarang kita tahu bahwa semuanya itu juga berasal dari Allah. Kita harus menyembah Allah saja. Yuk teman-teman, sekarang marilah kita angkat pujian firman Tuhan ada di hati. Ku baca kitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, lihat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, benar sekali. Firman Tuhan itu harus ada di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Yesus mengasihi, mengerti, dan menaati firman Tuhan. Ia menggunakan firman itu ketika ia dicobai. Firman Tuhan itu seperti perisai atau tameng, dan juga sebagai senjata untuk melindungi dan menjaganya. Bagaimana caranya ya? Apakah Yesus membawa gulungan kitab kemana-mana? Supaya setiap kali iblis mencobainya, ia cepat-cepat membukanya sampai menemukan ayat yang sesuai untuk digunakan? Tidak ya adik-adik, tentu tidak. Ia pasti telah menghafalkan firman Allah itu. Kita pun harus rajin membaca, mendengar, dan juga menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai perisai dan senjata saat cobaan dan godaan itu datang. Mari adik-adik kita lakukan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 35. Kita baca sama-sama ya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sepertinya kita sudah pernah ya adik-adik menghafalkan ayat ini, jadi lebih gampang pastinya. Yuk kita baca sama-sama satu lagi. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Nah, sekarang kita coba acak ya adik-adik seperti ini. Kita akan menyusun kata-kata yang sudah kita acak ke dalam garis-garis yang tersedia. Pilihannya, sebab perintah-perintah-Mu, biarlah menurut menyukainya aku hidup, aku petunjuk. Yang mana adik-adik yang akan kita pilih duluan? Ya, biarlah. Setelah itu, kata apa adik-adik? Dari kata sebab perintah-perintah-Mu menurut menyukainya aku hidup, aku petunjuk. Iya, aku hidup. Biarlah aku hidup. Setelah itu, apa adik-adik? Sebab perintah-perintah-Mu menurut menyukainya aku petunjuk. Yang mana adik-adik? Menurut. Biarlah aku hidup menurut. Menurut apa ya adik-adik? Sebab perintah-perintah-Mu menyukainya aku petunjuk. Ya, petunjuk. Biarlah aku hidup menurut petunjuk. Menurut petunjuk apa adik-adik? Petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Nah, selebihnya tinggal gampang ya adik-adik. Kita atur sebab aku menyukainya. Sudah selesai adik-adik. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Mazmur 119 ayat 35.
Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Terima kasih adik-adik. Sekarang adik-adik dapat menggunakan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ya, ini ada kalimat, "Temanku sangat kasar kepadaku, jadi aku tidak perlu mengasihinya." Menurut adik-adik, firman Allah yang mana yang cocok untuk kalimat ini? Apakah Yesaya 41 ayat 13 atau 1 Yohanes 4 ayat 11? Adik-adik boleh baca dulu Yesaya 41 ayat 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 11. Jadi, firman Allah yang cocok untuk kalimat ini yaitu betul 1 Yohanes 4 ayat 11 yang bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Seterusnya ada kalimat, "Aku sedih dan takut, tidak ada orang yang mau menemani aku." Menurut adik-adik, firman Allah yang mana yang cocok untuk kalimat ini? Ya, Yesaya 41 ayat 13. Begini bunyinya, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Seterusnya ada kalimat, "Aku tidak perlu taat kepada mama atau papa." Nah, menurut adik-adik, firman Allah yang mana yang cocok untuk kalimat ini? Apakah Filipi 2 ayat 14 atau Ulangan 5 ayat 16? Adik-adik boleh baca dulu Filipi 2 ayat 14 dan Ulangan 5 ayat 16. Jadi, firman Allah yang cocok untuk kalimat ini? Betul, Ulangan 5 ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ini kalimat yang terakhir. "Jika aku mengeluh capek, mamaku tidak akan menyuruh aku merapikan tempat tidurku." Adik-adik, firman Allah yang mana yang cocok untuk kalimat ini? Ya, betul. Filipi 2 ayat 14. Begini bunyinya, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Nah, adik-adik, jadi kita dapat menggunakan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, pasti adik-adik akan tahu perbuatan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian aktivitas hari ini bersama dengan Kak Rini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan dalam kotak atau celengan persembahan ibadah online yang ada di rumah adik masing-masing. Dan setelah itu, minta mama atau papa untuk mentransfer persembahan itu ke nomor rekening di bawah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita, memuji Tuhan lewat lagu "Ku beri persembahan pada Tuhanku". Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria
Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau bisa menerima persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Wah, Theo, Monica, dan adik-adik yang di rumah, ternyata Tuhan Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Benar tuh, Ma. Saya tahu. Sekarang saya harus belajar tekun, tapi juga harus berdoa supaya Tuhan menolong saya. Yuk teman-teman, kita menghafalkan firman Allah dan belajar mengandalkan firman Allah. Iya benar, Monica juga jadi tahu bahwa kita harus menggunakan firman Allah sebagai perisai dalam menghadapi iblis. Wah, puji Tuhan ya kalau begitu. Theo, Monica, dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Berani Tampil Beda sebagai tekad kita untuk terus belajar agar kita serupa dengan Kristus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku kan berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri acara pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama untuk doa penutupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, dan lagu-lagu yang kami nyanyikan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah ini supaya ibadah ini menjadi sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.